Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, setelah lama kita tidak bertemu di channel ini, sekarang saatnya kita membahas mengenai sebuah permasalahan yang telah mendunia hari ini, yaitu mengenai pandemi COVID-19. Dan khususnya kita akan membahas mengenai implikasinya, dampaknya terhadap HR, terhadap dunia perusahaan, terhadap fungsi-fungsi kita sebagai HR, dan bagaimana kita mengatasinya. Teman-teman sekalian, hal pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah mengenai kegiatan yang disebut work from home. Dimulai sejak adanya seruan dari salah satu gubernur di negara tercinta kita ini, Gubernur DKI. Beliau menyampaikan kepada seluruh dunia usaha untuk melakukan work from home kira-kira 2 minggu yang lalu. Setelah itu hampir semua HR yang saya kenal banyak membahas tentang masalah work from home ini. Banyak hal yang perlu diklarifikasi atau dibahas, dicari solusinya mengenai kegiatan work from home ini, terutama dari sudut pandang ketenaga kerjaan, mulai dari bagaimana teknisnya, bagaimana pembayarannya, apakah mereka tetap dibayar atau tidak, kemudian apakah pada saat di rumah mereka dibayar, tunjangan-tunjangannya, dan sebagainya. Ini akan kita bahas dalam video singkat ini, yang mungkin nanti akan dilanjutkan juga dengan video-video lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini. Teman-teman sekalian, work from home itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya bekerja dari rumah. Ini sebuah istilah yang sekarang sedang digaungkan di mana-mana, dan ternyata pelaksanaannya tidak semudah kita berteriak-teriak dan menyebarkan informasi-informasi kepada semua orang. Pelaksanaan work from home dari sudut pandang perusahaan, terutama HR, akan menjadi sangat rumit, karena ini akan berhubungan dengan seluruh sistem yang mempengaruhi berjalannya sebuah proses pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, ambil sebuah contoh, kalau kita berbicara tentang perusahaan yang bergerak di bidang perkantoran, di office, di sebuah perkantoran, bahkan yang mereka hanya terlihat duduk di dalam sebuah ruangan, di depan komputer, tidak berjalan kemana-mana. Ternyata proses mereka bekerja ini tidak semudah itu bisa langsung ditarik ke rumah. Karena ada beberapa, misalkan nih, di salah satu meja pada saat membuat laporan, menyelesaikan sebuah pekerjaan, selesai itu mereka harus pindah ke meja lain, ke ruangan lain, berdiskusi, meminta laporan kepada yang lain, berkoordinasi, belum lagi meeting dan sebagainya. Akhirnya pekerjaannya selesai, mendapatkan pengesahan dari atasannya, misalkan dari pimpinannya, tanda tangan dan sebagainya, kemudian masuk laporan, dilanjutkan dengan pekerjaan di departemen lain atau di meja yang lain. Dan suasana perkantoran yang seperti ini, inilah yang terjadi di banyak perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan perkantoran di Indonesia ini. Nah, perlu diketahui di Indonesia tidak semua atau masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum memaksimalkan teknologi. Jadi masih banyak yang menggunakan alat-alat komputer sebagai bagian dari mesin ketik dan hanya sekedar pengirim email. Jadi pada saat mereka membuat laporan pekerjaan di dalam komputernya, setelah itu mereka membuat printnya atau mengirimkan email untuk memverifikasi. Setelah diverifikasi kemudian dikembalikan confirm, setelah itu baru print hasil print itu dibawa ke meja kerja yang lain, ke bagian yang lain untuk minta tanda tangan, stempel dan sebagainya. Bayangkan penggunaan stempel saja sebagai contoh. Di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan customer misalkan, satu stempel dipakai oleh 3 meja. 3 meja ini ada 3 bagian. Kalau mereka harus melakukan work from home, bagaimana mengganti stempel tadi? Maka paling tidak
ada urusan dengan SOP. Artinya work from home harus dibuat SOP-nya. Ini menjadi penting. SOP-nya ini berhubungan dengan masalah waktu, dengan masalah mekanisme kerja, masalah laporan, masalah koordinasi, sampai dengan verifikasi dan hasilnya, digital approval dan sebagainya. Itu semua sangat rumit, teman-teman. Dan itu kita baru berbicara tentang perusahaan yang di perkantoran saja. Kita belum membahas tentang perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur contohnya. Ini dua contoh yang jauh lebih rumit daripada sekedar berbicara tentang perkantoran. Di industri manufaktur misalkan, di industri manufaktur sangat susah, hampir tidak mungkin sebuah proses manufaktur dihilangkan, karyawannya semua bekerja dari rumah. Apalagi mereka di proses manufaktur itu bekerja dengan menggunakan sistem conveyor belt, ban berjalan. Artinya dari secara fisik, dari satu pekerjaan selesai, baru pekerjaan yang kedua bisa selesai. Setelah itu merambat ke pekerjaan ketiga, keempat, kelima, dan semuanya secara fisik, tidak bisa dilakukan secara digital. Seperti memotong, seperti membengkokkan, mengelas, menyoder, membuat skrupnya, dan sebagainya. Ya. Dan ini tidak bisa dilakukan secara digital. Karena manufaktur di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistem padat karya, artinya menggunakan tenaga kerja manusia. Lain halnya apabila, saya tidak tahu di Indonesia apakah sudah ada yang seperti ini, tapi apabila ada di dunia ini sebuah perusahaan yang karyawan di manufakturnya 100% sudah menggunakan robot. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai upah. Nah, ini yang seru. Ada beberapa teman-teman yang ada pembicaraan di berbagai grup bicara tentang pengupahannya. Bagaimana sistem pengupahannya? Apakah karyawan tetap dibayar atau tidak? Komponen apa saja yang akan dibayar dan sebagainya. Itu semua dibahas banyak di dalam grup dan masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda. Hal yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah pada saat kita mau berbicara tentang sistem pengupahan, untuk kegiatan work from home ini akan sangat bergantung kepada sistem pengupahan apa yang kita pergunakan di perusahaan kita masing-masing. Ada perusahaan menggunakan sistem pengupahan yang disebut sebagai upah bersih, jadi semua all in, ya, tidak ada tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian ada juga perusahaan yang menggunakan sistem upah dengan variabel tunjangan-tunjangan, baik tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap. Nah, berarti kita harus pahami dulu sistem perusahaan kita, pengupahannya bagaimana. Hanya bersih atau all in, atau dibagi-bagi menjadi tunjangan-tunjangan. Tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, bagi yang menggunakan sistem upah bersih, all in, seharusnya menjadi sangat sederhana dan tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Mengapa? Karena work from home itu kata kuncinya adalah masalah lokasi saja. From home. Ya kan? Yang sehari-hari kita jalankan sebelum ada kegiatan work from home ini adalah work from office. Tapi hal yang sama adalah work-nya. Berarti bekerja. Artinya sebenarnya pekerjaan tetap dijalankan, teman-teman sekalian. Sehingga apabila pekerjaan tetap dijalankan, maka tidak ada alasan apapun untuk memotong upah karyawan. Ini hal penting yang perlu kita pahami. Karena ada beberapa yang berpendapat bahwa kan dia bekerja dari rumah, gajinya nggak perlu full dan sebagainya dan sebagainya. Yuk kita pahami dulu ini. Di dalam Undang-Undang 13 dalam pasal 93 ayat 1 di sana ada prinsip no work no pay. Kita semua tahu itu. No work no pay pasal 93 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Tetapi hal yang perlu kita pahami di dalam pasal 93 ayat 1 dihubungkan dengan pelaksanaan work from home adalah apakah work from home dapat diartikan tidak bekerja sehingga tidak perlu dibayar? Tidak bisa. Work from home tetaplah bekerja.
sehingga karenanya work from home tetap berhak untuk mendapatkan upah penuh. Oke? Sampai sini harusnya clear.